Hai investor, kali ini kita mau ngebahas mengenai BBYB atau Bank Neo Commerce. BBYB ini didirikan di tahun 1989 dengan nama Bank Yuda Bakti. Pemegang sahamnya adalah Gusco Capital dan Asabri. Bank Yuda Bakti melakukan IPO tahun 2015, saat itu dengan harga per lembar saham adalah Rp115. Kemudian di tahun 2019, Akulaku masuk sebagai pemegang saham baru. Mereka mulai invest di Bank Yuda Bakti ini, dan di tahun 2020, itu Bank Yuda Bakti mengubah namanya menjadi Bank Neo Commerce. Dalam perjalanannya, bank ini tidak di-manage dengan baik. Ya, kita tahu lah ya, Asabri banyak invest di saham gorengan, dan bahkan mereka sampai menanggung kerugian yang cukup besar. Kemudian akhirnya Asabri ini banyak jualan ya, dan akhirnya Akulaku bisa menjadi pengendali dari BBYB. Akulaku sendiri ini membeli BBYB melalui beberapa tahapan ya. Jadi pertama kali mereka masuk itu di tahun 2019 di harga 338. Kemudian mereka masuk lagi melalui penawaran umum terbatas 2, penawaran umum terbatas 3, dan penawaran umum terbatas 4, serta mereka juga memperbesar posisinya di tahun 2021 dan sekarang mereka menjadi pengendali mayoritas dari BBYB ini. Lalu seperti apa ya prospek dari BBYB ini setelah Akulaku menjadi pengendali? Jadi Akulaku ini adalah platform keuangan digital yang berada di bawah Ant Group miliknya Jack Ma dan sudah ada di beberapa negara. Jadi nggak cuma di Indonesia, ada di Filipina, Vietnam, dan juga Malaysia. Sahamnya 85% dimiliki oleh Street Corner E-commerce, kemudian 15% sahamnya dimiliki oleh Klik Digital Indonesia. Nah, Akulaku ini sendiri juga memiliki beberapa lini bisnis ya, yaitu ada asetku untuk peer-to-peer lending, kemudian ada Akulaku Silver di marketplace, kemudian ada Aku Grosir di business-to-business e-commerce, dan ada Akulaku Finance untuk kredit multigunanya. Dan sekarang mereka memperkuat dengan bank digitalnya, yaitu Bank Neo Commerce. Akulaku ini banyak bekerja sama dengan e-commerce ya, dan mereka itu banyak bekerja sama seperti untuk Shopee, Lazada, Blibli, JD.ID, dan sebagainya. Jadi konsepnya adalah buy now and pay later. Produknya mulai dari pembayaran pembelanjaan online, kemudian juga ada kredit multiguna, dan bunga yang diberikan juga nggak murah. Jadi kalau kita lihat di sini, di salah satu layanan kreditnya mereka memberikan bunga itu 1,6% per bulan. Berarti kan keuntungan dari sisi bunganya cukup tinggi ya jika dibandingkan dengan perbankan ya. Total pembiayaan Akulaku ini bertumbuh dengan pesat. Di tahun 2018, total pembiayaannya baru sekitar 1 triliun, dan di tahun 2020 sudah berlipat menjadi 5 triliun, yaitu naik 5 kali lipat. Sehingga pendapatan usahanya pun tumbuh dengan berlipat. Dan di tahun pandemi, perusahaan ini diuntungkan karena banyak yang memerlukan pinjaman. Jadi di saat industri pembiayaan lain tumbuh negatif nih, jadi in average kan minus 17%, Akulaku ini justru tumbuh 110% dengan total pembiayaan 5 triliun karena memang mereka itu menembak segmen yang mikro ya, berbeda dengan perbankan. Dan diikuti juga dengan kenaikan dari pertumbuhan pendapatan usaha sebesar 123% di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Dan fantastisnya lagi, non-performing loan untuk Akulaku ini itu sangat kecil, yaitu hanya 0,05%. Ya sebagai pembanding aja ya, kalau bank konvensional itu biasanya tingkat non-performing loan-nya itu berkisar antara 2 sampai dengan 4%. Padahal banyak yang bilang bahwa kalau pinjaman online itu tingkat gagal bayarnya lebih tinggi resikonya. Tapi ternyata terbukti loh, Akulaku ini bisa memaintain collection-nya sehingga NPF-nya menjadi sangat kecil. Nah, dari sisi nasabah sendiri, nasabah Akulaku ini juga bertumbuh dengan berlipat. Sampai dengan tahun 2020, total nasabahnya sudah mencapai 10 juta dan masih terus bertumbuh dan melakukan akuisisi nasabah dengan rata-rata akuisisi nasabah per tahun itu di kisaran 4.000 sampai dengan 5.000 nasabah. BBYB sendiri membidik 80% dari nasabah Akulaku untuk meningkatkan dana pihak ketiganya, yaitu simpanan nasabah. Jadi manajemen BBYB mengungkapkan bahwa mereka membidik nasabah dari fintech ini untuk dikonversi menjadi nasabah perseroan untuk meningkatkan dana pihak ketiga. Jadi misalnya nih ada 1 juta saja rekening di Akulaku yang menabung 500.000 saja di BBYB, maka totalnya itu sudah
500 miliar gitu. Dan mereka menargetkan 80% dari nasabah Aku Laku bisa dikonversi menjadi penabung di Yuda Bakti. Kita tahu ya bahwa tadi Aku Laku itu nasabahnya ada 10 juta. Jadi kalau 80% kan kurang lebih sekitar 8 juta. Dan 8 juta kalau dikalikan misalnya nih yang menabung adalah sekitar 500 ribu. Atau katakan jangan 80% deh, 50% aja. 50% dari 10 juta itu kan berarti 5 juta. Kali 500 ribu itu sudah 2,5 triliun. Dan itu merupakan potensi dari dana pihak ketiga yang cukup besar ya. Jadi masuknya Aku Laku ini dinilai telah meningkatkan kemampuan perusahaan karena Aku Laku ini juga merupakan satu platform digital yang unggul dalam hal big data dan artificial intelligence. Dan yang terbaru, Aku Laku ini juga telah masuk dalam ekosistem penyedia pay later di Shopee, Blibli, JDID, Bukalapak, dan Tiket.com dengan NPF terjaga cukup rendah yaitu di 0,05% dan telah mampu menyalurkan kredit sampai dengan 5 triliun. Bahkan saat ini Aku Laku ini sudah menggandeng 120.000 UMKM. Jadi suatu pasar yang sangat besar ya dari sisi Aku Lakunya. Dan kalau kita lihat nih dari induknya, N Financial yang merupakan induk dari Aku Laku ini juga sudah sangat berpengalaman mengelola bank digital. Yaitu terbukti dengan bank digitalnya yaitu Maybank. Maybank ini bisa tumbuh dengan pesat dengan tetap mempertahankan NPL-nya sangat rendah yaitu jauh di bawah NPL dari industri sejenis. Dengan pendekatan inilah makanya kalau kita lihat ya forecast dari beberapa analis itu mereka menyebutkan bahwa mereka bisa memprediksi ROE dari BBYB ini akan naik 2 digit. Kenapa? Karena mereka merefer kepada Maybank. Maybank itu sekarang tingkat pengembalian atau ROE-nya itu sudah mencapai 16%. Padahal secara average perbankan konvensional itu hanya sekitar 10%. Dan tercatat di tahun 2019, Maybank ini sudah membukukan laba 2,9 triliun dengan NPL terjaga di 1,3%. Jauh lebih rendah dibandingkan NPL industri sejenis ya. Dan BBYB sendiri bisa menyalurkan kredit konsumtifnya lewat Aku Laku di mana konsumen bisa membeli produk yang diinginkan lewat Lazada maupun JNT Express. Ini juga merupakan satu bagian dari grup N Financial Group miliknya Jack Ma juga. Kita lihat bahwa analisa dari beberapa sekuritas itu mereka memprediksi bahwa ROE dari BBYB yang saat ini di kisaran 1,4% itu bisa tumbuh sampai ke 12% karena mereka merefer ke Maybank yang dia ROE-nya juga bisa tumbuh sampai dengan 2 digit. Dan kalau kita lihat nih dari animo pasar ya, bahwa ternyata aplikasi Neoplas miliknya BBYB ini itu sudah di-download 5 juta kali dengan user aktif sebanyak kurang lebih 50%. Ini membuktikan bahwa animo pasar untuk menyambut bank digital itu sangat besar ya. Kalau kita bandingkan dengan yang kemarin kita bahas dalam video kita sebelumnya yaitu mengenai BABP itu baru di-download sekitar 100.000 dan Neoplas ini sudah di-download 5 juta kali. Kolaborasi dengan Aku Laku ini sangat prospektif. Kenapa? Karena Aku Laku sendiri sudah memiliki market yang besar dan termasuk leading fintech untuk pinjaman online khususnya di Indonesia dan di beberapa negara yang tadi kita sudah sebutkan ya. Dan Aku Laku ini juga sudah bekerja sama dengan berbagai e-commerce, baik itu Shopee, Blibli, JDID, Lazada, Bukalapak, Dana, bahkan offline mart yaitu Alfamart. Dan induk dari Aku Laku ini juga sudah memiliki pengalaman untuk mendevelop digital bank, yaitu mereka membesarkan bank digital yang bernama Maybank, yang pertumbuhan pendapatannya bertumbuh dengan eksponensial, tapi mereka bisa menjaga NPL-nya sangat rendah. Dan selain itu juga mereka adalah satu grup dengan Lazada dan JNT Express sehingga ini juga bisa membentuk ekosistem yang semakin besar. Dan seperti kita tahu sekarang bahwa pasar sekarang mayoritas didominasi oleh generasi Y dan Z. Jadi kalau kita lihat proporsinya itu Gen Y dan Gen Z itu sudah melebihi dari 54%. Dan mereka ini adalah generasi yang sangat suka dengan digital dan online. Maka bank digital ini akan sangat diminati dan ini sudah terbukti dari tadi kita lihat bahwa untuk aplikasi Neoplas ini sudah di-download lebih dari 5 juta kali.
Selain itu juga kalau kita lihat ya rekomendasi dari analis itu ya mereka menggunakan pendekatan price earning growth atau PEG dan lifetime value atau LTV. Itu mereka memprediksi bahwa BBYB ini masih berpeluang untuk naik ya, naik tinggi ya, bisa sampai 60 sampai 70% dan masih sangat mungkin untuk tercapai, tapi tentu saja tidak instan. Jadi seiring berjalannya waktu maka harga sahamnya pun akan tumbuh. Tapi kembali lagi bahwa investasi di emiten seperti ini adalah sifatnya spekulatif growth, yaitu sesuatu yang belum terbukti. Jadi suatu potensi yang ada di masa depan tapi belum terbukti. Jadi kita tetap mesti hati-hati dan hanya invest senilai yang kita sanggup menghadapi fluktuasi roller coaster-nya. Apalagi sekarang ini kita lihat bahwa pasar itu harap-harap cemas ya dengan kebijakan apa yang akan diambil oleh The Fed ke depannya. Dan don't forget bahwa sebentar lagi kita masuk ke bulan September, bulan yang rawan koreksi ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Be wise, be smart investor, and happy investing.